KPK OTT Kajari Bondowoso, Jaksa Agung marah besar. Firly Bahuri tak bisa mengelak. Mabes Polri tinggal umumkan tersangka kasus pemerasan SYL. Klarifikasi Firly Bahuri soal heboh ngumpet, mengaku ada gejolak batin. Polisi tetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan ex-mentan SYL. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Marwah kejaksaan kembali tercoreng akibat pejabat tingginya terjerat kasus korupsi, di mana Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso, Puji Triasmoro, dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Bondowoso, Alexander Silayan, terjaring operasi tangkap tangan atau OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK pun mengamankan uang tunai senilai 225 juta rupiah dari OTT tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan uang tunai senilai 225 juta rupiah dari operasi tangkap tangan di Bondowoso, Jawa Timur, Rabu 15 November 2023. Dari OTT ini, KPK menetapkan 4 orang tersangka. Keempatnya itu Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Puji Triasmoro dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Bondowoso Alexander Silayan. Lalu, 2 orang pihak swasta pengendali CV Wijaya Gemilang yaitu Yosi Asotiawan dan Andika Imam Wijaya. Mereka terjerat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji dalam pengurusan perkara di lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Dengan menjadi 2 tim, mengamankan PJ, AKDS, YS, dan AIW, dan dibawa ke Polres Bondowoso untuk kita ambil keterangan awalnya. Rekan-rekan sekalian, dalam kegiatan tersebut turut kita amankan uang tunai sejumlah 225 juta. Rudi menyampaikan, kasus ini bermula ketika Kejari Bondowoso menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan korupsi proyek pengadaan peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura di Bondowoso yang dimenangkan dan dikerjakan perusahaan milik Yosi Setiawan dan Andika Imam Wijaya. Lalu, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Bondowoso Alexander Silayan atas perintah Puji melaksanakan penyelidikan. Selama proses penyelidikan berlangsung, Yosi dan Andika melakukan pendekatan dan komunikasi intens dengan Alexander dan meminta agar proses penyelidikannya dapat dihentikan. Menindaklanjuti keinginan Yosi dan Andika, Alexander lantas melaporkan pada Puji. Selanjutnya, Puji memerintahkan Alexander untuk membantu. Dari situ, terjadi komitmen disertai kesepakatan antara Yosi dan Andika dengan Alexander sebagai orang kepercayaan Puji untuk menyiapkan sejumlah uang sebagai tanda jadi. Dari 450 juta rupiah itu, baru 225 juta yang disita saat OTT.
Puji dan Alexander disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara itu, Yosi dan Andika disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Di sisi lain, Jaksa Agung ST Burhanuddin menanggapi penetapan tersangka terhadap Kejari Bondowoso, Puji Triasmoro. Menurut Burhanuddin, yang dikutip lewat Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, pihaknya tak membutuhkan jaksa pintar tapi tak bermoral. Ya, Pak Jaksa Agung tidak membutuhkan jaksa yang tidak bermoral. Jaksa Agung mendukung OTT KPK terhadap jaksa yang tak bermoral, seperti Kejari Bondowoso Puji Triasmoro. Bahkan dalam setiap kesempatan, Jaksa Agung juga sering menyampaikan kepada masyarakat dan media apabila ditemukan anggotanya yang masih berbuat penyelewengan dan mencederai masyarakat akan ditindak secara tegas. Kejagung menyampaikan apresiasi tinggi pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penangkapan 2 jaksa yang telah melakukan tindakan tercela, yaitu menyalahgunakan kewenangan. Dengan tegas, ia mengatakan kedua jaksa yang telah melakukan perbuatan tercela sudah tidak lagi dibutuhkan di kejaksaan, sehingga penindakan terhadap kedua jaksa di Bondowoso tersebut memang sudah sepantasnya. Ketua KPK Firly Bahuri bungkam dan sembunyi usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL di gedung Bareskrim Mabes Polri. Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Sapri Simanjuntak mengungkapkan ada 15 pertanyaan yang disodorkan penyidik kepada Ketua KPK tersebut. Bahkan dalam kasus ini ada 91 saksi dan 8 saksi ahli yang diminta keterangan. Firly Bahuri pun tak bisa mengelak. Mabes Polri tinggal umumkan tersangka dalam kasus pemerasan SYL. Pak Firly, Pak. Pak Firly. Pak, ngumpet, Pak. Kenapa, Pak? Ngumpet, Pak. Pak, Pak. Pak Firly. Firly, Pak. Pak Firly. Pak, ngumpet, Pak. Kenapa, Pak? Ngumpet, Pak. Pak. Pak Firly. Ketua KPK Firly Bahuri bungkam dan sembunyi usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo SYL di gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis 16 November 2023. Firly keluar dari Mabes Polri sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Firly keluar dari pintu Gedung Rupatama Mabes Polri. Gedung Rupatama sendiri memiliki akses untuk menuju ke Gedung Bareskrim. Firly Bahuri di Bareskrim, Firly terpantau memakai batik coklat dengan masker kemudian menaiki mobil Hyundai warna hitam berplat B1917 TJQ.
Di dalam mobil itu, Firly seolah sedang bersembunyi dari awak media. Sambil bersandar, ia berupaya menyembunyikan badannya dari jendela kaca mobil. Di situ, Firly turut menyembunyikan wajahnya dengan tangan dan tas berwarna hitam. Sejumlah awak media pun tetap mengikuti mobil Firly. Namun, mobil tersebut tetap berjalan menuju pintu keluar Mabes Polri. Bahkan, kaki salah seorang jurnalis sekaligus fotografer yang sedang meliput sempat terlindas ketika ingin mengambil foto Firly dari dalam mobil. Secara terpisah, kuasa hukum Firly, Yani Iskandar, enggan mengatakan materi pemeriksaan yang dilakukan penyidik. Sampaikan bahwa dalam pemeriksaan hari ini adalah pemeriksaan yang sifatnya sangat normatif. Hari ini juga Pak Firly menyerahkan dokumen LHKPN yang sepatutnya diminta oleh pihak penyidik Polda. Kita sudah serahkan dokumen itu. Adapun pemeriksaan terhadap Firly adalah pemeriksaan tambahan atau pemeriksaan kedua. Ketua KPK itu sebelumnya telah diperiksa perdana di Bareskrim oleh tim gabungan Polda Metro Jaya dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim pada Selasa 24 Oktober 2023. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengungkapkan, Firly disodorkan 15 pertanyaan. Menurut Ade, dalam kasus ini sudah ada 91 saksi dan 8 ahli yang dimintai keterangan. Ia menyebutkan, pihaknya belum melakukan gelar perkara usai memeriksa Firly sebanyak 2 kali. Selain itu, Polda Metro Jaya menyita dokumen laporan harta kekayaan pejabat negara LHKPN milik Ketua KPK Firly Bahuri dalam perkara kasus dugaan pemerasan terhadap eks-mentan Syahrul Yassin Limpo SYL. Ade Sapri Simanjuntak menyebut, dokumen itu disita pada periode 2019, 2020, 2021 hingga 2022. Agenda pemeriksaan terhadap 4 orang saksi, satu diantaranya adalah saksi FB selaku Ketua KPK RI dan 3 orang saksi lainnya adalah pegawai KPK RI. Pada hari ini juga penyidik melakukan penyitaan atas dokumen ataupun surat ikhtisar lengkap LHKPN atas nama saudara FB selaku Ketua KPK RI dalam kurun waktu periode 2019, 2020, 2021 hingga 2022. Dan atas penetapan izin khusus penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tadi untuk dokumen dimaksud telah diserahkan oleh FB selaku Ketua KPK RI pada penyidik untuk kemudian dilakukan penyitaan. Jadi beberapa dokumen ataupun surat dari penetapan izin khusus penyitaan dan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan kemudian kita koordinasikan dengan pihak KPK dan telah diserahkan dan kemudian dilakukan penyitaan oleh tim penyidik untuk kepentingan penyidikan. Ya, jadi beberapa dokumen belum bisa kami sampaikan di sini karena ini terkait dengan materi penyidikan. Nanti berikutnya akan kita update. Usai Ketua KPK Firly Bahuri menjalani pemeriksaan oleh penyidik Mabes Polri terkait kasus dugaan pemerasan terhadap eks-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ketua KPK Firly Bahuri mengklarifikasi perilaku dirinya usai keluar dari Mabes Polri, di mana dirinya enggan memberikan keterangan kepada awak media yang sudah menunggunya. Bahkan di dalam mobil, Firly seolah sedang bersembunyi dari awak media. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firly Bahuri memenuhi panggilan Dewan Pengawas Dewas KPK pada Senin 20 November 2023. Firly tiba di kantor Dewas di Gedung Anti Corruption Learning Center
ACLC KPK sekitar pukul 10:08 waktu Indonesia Barat. Firly menggunakan mobil Camry berplat B1990 RFP, dikawal mobil Fortuner hitam dan dikawal sejumlah orang. Begitu turun dari mobil, Firly langsung masuk ke gedung ACLC KPK dengan cepat dan enggan menjawab pertanyaan wartawan. Pemeriksaan etik Firly terkait dugaan pertemuan dan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo berlarut-larut karena pensiunan polisi itu tak kunjung memenuhi panggilan Dewas. Sedianya, Firly dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Jumat 27 Oktober 2023 lalu. Namun, ia tidak hadir dan meminta pemeriksaan dilakukan pada Rabu 8 November 2023. Akan tetapi, pada hari yang ia tentukan sendiri, Firly justru tidak hadir dan memilih berdinas ke Nangro Aceh Darussalam. Firly kemudian kembali dijadwalkan menjalani klarifikasi pada Senin 13 November 2023. Namun, ia tidak hadir dengan alasan pada surat panggilan Dewas tertera jadwal klarifikasi hari Selasa. Padahal, Dewas telah mempercepat jadwal pemeriksaan itu menjadi hari Senin. Pemberitahuan telah dilayangkan melalui email pada Jumat pekan sebelumnya. Selain proses etik, pertemuan dan dugaan pemerasan Firly dengan SYL justru diusut secara pidana oleh Polda Metro Jaya. Dalam perkara itu, Firly masih berstatus saksi. Proses hukum berlarut-larut karena Firly juga berulang kali tidak menghadiri panggilan penyidik. Sejauh ini, Firly telah diperiksa 2 kali, yakni pada 24 Oktober dan 16 November. Pada pemeriksaan yang kedua, Firly menutupi wajahnya di dalam mobil menggunakan tangan dan tas. Ia mencoba menghindari kamera wartawan. Firly mengatakan ada situasi tidak normal yang dialaminya saat itu. Firly mengaku menyadari kehadirannya di Mabes Polri saat diperiksa telah ditunggu oleh banyak pihak. Namun, dia menilai butuh jeda untuk menghindari sorotan pemberitaan. Dia merasa situasi pemeriksaannya di Mabes Polri tidak normal. Namun, Firly tidak menjelaskan maksud penjelasannya tersebut. Terutama di situasi yang begitu saya anggap situasi abnormal yang tidak bisa saya jelaskan saat ini. Apalagi sehari sebelumnya saya tidak tidur karena menangani tindak pidana korupsi terkait dengan pejabat Bupati Sorong. Firly juga mengaku ada gejolak batin yang dirasakan saat diperiksa di Mabes Polri. Sebagai purnawirawan Polri, dia mengaku Mabes Polri terasa asing baginya saat itu. Kemarin pada tanggal 16 November 2003 adalah hari di mana saya telah mengabdikan negeri kepada negeri ini selama 40 tahun. 40 tahun pengabdian saya habiskan. Hidup saya lakukan untuk pengabdian kepada bangsa negara. Hingga berakhir sebagai purnawirawan Polri dengan pangkat Komisaris Jenderal Polisi. Saya tentu bertanya kepada diri saya, 40 tahun lama ngabdi di lembaga kepolisian negara Indonesia. Tetapi kemarin saya harus bertanya kepada diri saya, apakah benar saya pernah selama itu mengabdi di sana? Dan mengapa markas besar itu terasa asing bagi saya? Itulah yang bergejolak pada batin saya di tanggal 16 November 2023. Polisi menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firly Bahuri, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap
ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo. Penetapan tersangka kepada Firly Bahuri dilakukan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya usai melakukan gelar perkara. Firly diduga melakukan pemerasan, gratifikasi hingga suap. Rekan-rekan sudah siap ya? Siap. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, terima kasih sudah menunggu, dan tentunya rekan-rekan banyak hal-hal yang ditunggu terkait dengan perkembangan pada penanganan yang dilakukan oleh Subdit Tipikor Polda Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada saat ini, tepatnya tanggal 22 November 2023. Tentu kami sampaikan di sini sekali lagi, Polda Metro Jaya tetap konsisten dan komitmen akan memberikan hal-hal yang bersifat progres dan tentunya ini menjadi bagian daripada prosedural, profesionalisme, dan tentunya adalah sebagai wujud transparansi. Untuk itu, maka dalam hal ini saya bersama Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya yang akan menyampaikan dalam setiap perkembangan ini. Untuk waktu kami persilakan pada Bapak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya hormati rekan-rekan media yang telah sabar menunggu update terkait dengan kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik gabungan Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Ditipikor Bareskrim Polri. Dapat kami sampaikan di sini terkait dengan update kegiatan penyidikan yang telah dilakukan oleh tim penyidik gabungan sejak dimulainya penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi, mendasari pada surat perintah penyidikan nomor SP Sidik 6715 10 Romawi Res 3.3 2023 Ditreskrimsus tanggal 9 Oktober 2023. Adapun perkara yang dilakukan penyidikan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dengan penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian RI pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 12E kecil atau pasal 12B besar atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 65 KUHP yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada sekira tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Adapun
kegiatan penyidikan yang telah dilakukan, yang pertama, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 91 orang saksi sejak dimulainya penyidikan tanggal 9 Oktober 2023. Kemudian yang kedua, telah dilakukan penggeledahan di 2 tempat. Yang pertama adalah di rumah Jalan Kertanegara nomor 46, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Dan rumah Gardenia Villa Galaxy A2 nomor 60, Kelurahan Jagastia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi Selatan. Yang ketiga, penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Berikut data elektronik dan dokumen elektronik yang ada di dalamnya, yang meliputi: 1. Dokumen penukaran falas dalam pecahan SGD dan USD dari beberapa outlet money changer dengan nilai total sebesar 7.468.711.500 rupiah sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan September 2023. 2. Penyitaan juga dilakukan terhadap turunan atau salinan berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan, berita acara penitipan temuan barang bukti, dan tanda terima penyitaan pada rumah dinas Menteri Pertanian RI yang di dalamnya berisi lembar disposisi pimpinan KPK dengan nomor agenda LD 1231 tanggal 28 April 2021. Yang ketiga, dilakukan penyitaan terhadap pakaian, sepatu, maupun pin yang digunakan oleh saksi SEL saat pertemuan di Gortanggi bersama saudara FB pada tanggal 2 Maret 2022. Yang keempat, juga telah dilakukan penyitaan terhadap 1 external hard disk atau SSD dari penyerahan KPK RI berisi turunan ekstraksi data dari barang bukti elektronik yang telah dilakukan penyitaan oleh KPK RI. Kemudian yang kelima, juga telah dilakukan penyitaan terhadap tiksar lengkap LHKPN atas nama FB pada periode waktu mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Juga dilakukan penyitaan terhadap 21 unit handphone dari para saksi, kemudian 17 akun email, 4 unit flash disk, 2 unit kendaraan bermotor roda 4, 3 e-money, kemudian 1 buah kunci atau remote keyless warna hitam bertuliskan Land Cruiser, kemudian 1 buah dompet yang bertuliskan Lady Americana USA berwarna coklat yang berisikan 1 lembar Holiday Gateway voucher 100.000, Spiral Care Traveloka. Kemudian selanjutnya juga dilakukan penyitaan terhadap 1 buah anak kunci gembok dan berikut gantungan kunci berwarna kuning berlogo atau bertuliskan
KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, serta beberapa surat ataupun dokumen lainnya dan barang bukti lainnya. Selanjutnya, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan digital forensik terhadap semua barang bukti elektronik yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik. Dan yang terakhir, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 7 orang ahli yang meliputi 4 orang ahli hukum pidana, 1 orang ahli hukum acara, 1 orang ahli atau pakar mikroekspresi, dan 1 orang ahli digital forensik. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 12E kecil atau pasal 12B besar atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 65 KUHP yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada sekira tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Adapun rencana tindak lanjut penyidikan yang akan dilakukan oleh tim penyidik gabungan, yang pertama, melengkapi administrasi penyidikan pasca atau setelah dilakukannya gelar perkara penetapan tersangka pada malam hari ini. Kedua, melakukan pemeriksaan terhadap para saksi. 3, melakukan pemeriksaan terhadap saudara FB selaku Ketua KPK RI dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya. Yang keempat, melakukan pemberkasan perkara. Dan yang kelima, melakukan koordinasi dan mengirimkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada kantor Kejati DKI Jakarta. Demikian update kegiatan penyidikan yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, itu yang telah disampaikan ya terkait dengan hasil kegiatan penyidikan hari ini, dan tadi juga sudah disampaikan tindak lanjutnya. Saya rasa sudah cukup bisa memberikan penjelasan kepada rekan-rekan media, dan saya ucapkan terima kasih atas pelaksanaannya. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ancaman hukumannya Pak, izin Pak. Adapun ancaman hukuman dari
pasal 12E tentang Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Kemudian pasal 12B, setiap ayat 1, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya dan terkait dengan pasal 12B ayat 1, di ayat 2-nya disebutkan bahwa pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Sedangkan untuk pasal 11 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya. Saya kira itu rekan-rekan, terima kasih. Pak, apakah ada rencana pencegahan FB ke luar negeri pasca penetapan sebagai tersangka? Kami rasakan tadi tindak lanjut sudah disampaikan, ya. Oleh nanti progresnya tentu ini masih simultan, sinambungan, dan terima kasih sekali lagi rekan-rekan apa yang sudah kami sampaikan dan rekan-rekan juga mampu dan dapat melakukan kontrol sosial. Terima kasih. Tadi jumlah nominal yang diminta itu berapa sih? Yang 7M itu ya Pak tadi yang diberikan itu Pak Mani Pak total pemerasannya. Itu barang bukti yang kita sita. Oke. Namun untuk terkait dengan materi penyidikan nanti akan kita update berikutnya. Ya. Pak, FB bakal ditangkap nggak sih Pak? Bakal dijemput paksa Pak, ditangkap Pak. Kapan Pak? Penangkapannya Pak? Terkait dengan upaya penyidik dikaitkan dengan kebutuhan penyidikan nanti akan kita update berikutnya kepada rekan-rekan media. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Dir. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di minggu depan.